wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Silakan dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Enggak. Oke, saya absen dulu ya. Semuanya masuk? Oke. Biar belajarnya tambah semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Silakan berdiri terlebih dahulu semuanya. Sekarang berpasangan dua-dua. Ini loh. Tiga nggak apa-apa, tiga nggak apa-apa. Udah semuanya? Ya sudah. Oke. Sekarang kebalkan kedua tangan, kemudian letakkan ditumpuk secara bergantian sama temannya, ditumpuk sama temannya bergantian. Ya, bergantian. Berarti sama siapa? Ya, diseling-seling. Ya. Kalau instruksinya saya bilang up, tangan yang paling bawah dipindahkan ke atas. Kalau saya bilang down, tangan yang di atas pindah ke bawah. Terus kalau saya bilangnya boom, tangan yang paling bawah menangkap tangan yang paling atas. Oke, bisa dimengerti ya? Dimulai ya. Down. Boom. Ya ditangkap. Nah, sekali lagi ya. Up. Up. Boom. Sudah semangat ya? Tepuk tangan semua. Oke, untuk materi hari ini yaitu kegiatan ekspor dan impor dan faktor perkembangan iptek mempengaruhi ekonomi suatu negara. Ini saya punya satu video tentang kegiatan ekspor dan impor. Bisa dilihat dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran kelas ekspor impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain. Negara yang melakukan ekspor disebut sebagai eksportir. Barang-barang yang diekspor biasanya adalah produk yang diproduksi secara mandiri atau memiliki kualitas tinggi sehingga dapat bersaing di pasar internasional. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Negara yang melakukan impor disebut sebagai importir. Barang-barang yang diimpor biasanya adalah barang yang diadakan diproduksi di dalam negeri atau memiliki kualitas lebih baik dari yang ada di pasaran lokal. Adalah kegiatan barang atau jasa dari negara lain. Negara yang melakukan ekspor disebut sebagai eksportir. Barang-barang
meningkatkan pemasukan negara, memperluas pasar, dan mendorong inovasi. Sedangkan manfaat impor menyediakan barang yang tidak tersedia, meningkatkan pilihan konsumen, dan mendorong efisiensi. Contoh barang ekspor dari Indonesia, kelapa sawit. Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Kopi dari Indonesia terkenal dengan kualitasnya yang baik dan diekspor ke banyak negara. Yang terakhir adalah karet. Karet alam juga menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Contoh barang impor ke Indonesia, barang elektronik. Banyak produk elektronik seperti smartphone dan laptop yang diimpor dari negara lain. Kendaraan bermotor, berbagai jenis kendaraan bermotor diimpor memenuhi kebutuhan pasar domestik. Dan yang terakhir adalah bahan makanan. Beberapa bahan makanan seperti gandum dan susu diimpor untuk kebutuhan dalam tantangan dalam ekspor dan impor. Peraturan dan kebijakan. Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda terkait ekspor dan impor yang dapat menjadi negara. Biaya pengiriman barang antar negara bisa sangat tinggi. Kemudian, fluktuasi nilai tukar. Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi keuntungan dari transaksi ekspor dan impor. Demikian materi pembelajaran kita tentang ekspor dan impor. Oke, baik, itu tadi materi tentang kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang faktor perkembangan iptek dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Bisa dilihat dulu ya ini. Halo, assalamualaikum adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yuli Oktaviani dalam video pembelajaran IPS. Adik-adik, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi program ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Silakan dalam simak dengan baik ya. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ayo, gambar apa? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar perkembangan dari teknologi HP. Dulu HP itu harus diinjak-injak tulisnya atau mengirim SMS. Sekarang dengan perkembangan zaman, HP menjadi touchscreen. Dan juga dulu nadanya, nada dari HP dulu itu sangat standar sekali. Sekarang bisa diisi lagu ataupun yang lainnya. Nah, silakan perhatikan lagi gambar yang kedua. Gambar apakah itu? Iya, betul sekali. Ini ada gambar kulkas, ada gambar televisi, komputer, mesin cuci, handycam. Lalu apa sih hubungan gambar yang disajikan ini dengan materi yang akan kita bahas? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Gambar ini merupakan gambar alat-alat yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, ini berkaitan dengan materi kita, yaitu dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Nah, adik-adik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu muncul sebagai akibat berkembangnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia, maka akan menuntut ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat dan tentunya bervariasi. Lalu, apa sih pengertian dari iptek itu? Nah, ini dia. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Perkembangan iptek saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia.
memfasilitasi kegiatan usaha menjadi semakin lancar sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Perkembangan IPTEK juga memberikan dampak positif dan negatif bagi manusia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dampak positif dari perkembangan IPTEK. Yang pertama yaitu dapat terpenuhi kebutuhan manusia, yang artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh manusia. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu dapat membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Dampak yang ketiga yaitu dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Kemudian dampak positif yang keempat dari IPTEK yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan. Oke, selanjutnya kita akan membahas dampak negatif perkembangan IPTEK. Dampak negatif yang pertama yaitu mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif. Jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal yang bersifat negatif. Kemudian yang kedua dapat menyebabkan polusi karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan hasil perkembangan IPTEK. Kemudian yang ketiga dapat membuat orang semakin malas. Sebagai contoh, siswa setiap saat hanya memakai HP dan melupakan kewajiban sebagai mahasiswa untuk belajar. Kemudian yang keempat dapat menimbulkan kerusakan, misalnya kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyak limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri. Nah, itu tadi anak-anak dampak positif dan negatif dari perkembangan IPTEK. Kemudian selanjutnya, apa sih peran perkembangan IPTEK bagi kegiatan ekonomi? Nah, tentunya peran perkembangan IPTEK bagi kegiatan ekonomi ada tiga, yaitu berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Untuk kegiatan produksi, peran IPTEK yaitu IPTEK dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Kemudian dalam kegiatan distribusi, IPTEK dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Sedangkan peran IPTEK dalam kegiatan konsumsi yaitu IPTEK dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Nah, itu tadi anak-anak materi tentang peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Oke. Itu tadi materi tentang kegiatan ekspor dan impor dan faktor perkembangan IPTEK dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara. Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan nanti siapa yang bisa menjawab bisa angkat tangan. Oke, siapa yang tahu tentang ekspor dan impor, pengertiannya? Ya, siapa tadi? Ya. Siapa? Berarti apa? Ya, silakan Berarti. Kalau ekspor itu dari dalam negeri ke luar negeri. Ya. Nah, kalau impor kita membeli barang dari luar negeri. Oke, benar. Sebenarnya. Silakan Mas. Oh ya. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan contoh barang yang diekspor Indonesia dan contoh barang yang
Indonesia impor. Ya, Mbak Jufira. Saya ekspor. Ya, ekspor. Kelapa sawit. Terus kopi, Karet. karet. Kalau yang impor, Juga. ya sekalian. Elektronik. Elektronik, Kendaraan. kendaraan. Terus kayak bahan makanan. Oke, udah? Udah. Oke, terima kasih. Terus pertanyaan terakhir ya, siapa yang bisa menyebutkan manfaat adanya iptek? Yang bisa? Saya. Oke, Mbak Tika, silakan. Jadi manfaatnya dapat memfasilitasi kegiatan manusia sehingga memperlancar mesejahterakan masyarakat. Ya, terus ada lagi? Terus, jadi semakin berkembangnya kegiatan manusia, maka diperlukan alat atau teknologi untuk memenuhi kebutuhan. Sudah. Terima kasih. Ya. Ini untuk Mbak Tika. Oke. Sekarang saya akan mengasih tugas secara berkelompok. Jadi nanti dibagi menjadi 2 kelompok, yang mana nanti tugasnya yaitu membuat map atau peta konsep tentang ekspor dan impor. Jadi nanti yang kelompok pertama membuat map tentang ekspor, dan kelompok yang satunya membuat map tentang impor. Oke, silakan membentuk kelompoknya. Ini kertasnya. Oh ya, terima kasih. Iya. 5 menit cukup ya? Oh, cukup. Oke, cukup. Silakan dikerjakan. Gimana? Ada kesulitan? Sudah habis selesai. Oke. Yang sama ada kesulitan? Oke. Iya, dikumpulkan. Sudah? Terima kasih. Oke, baik.